Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fawaid, mahasiswa semester 4, Prodi PMI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menginformasikan tentang strategi pendidikan bagi orang tua anak. Yang pertama adalah metode pendidikan bagi orang tua anak. Yang pertama adalah menyiapkan iklim belajar yang kondusif. Yang kedua adalah menciptakan mekanisme perencanaan bersama. Yang ketiga adalah menetapkan kebutuhan belajar. Yang keempat adalah merumuskan tujuan khusus objectives program. Yang kelima adalah merancang pola pengalaman belajar. Yang keenam adalah melaksanakan kegiatan belajar. Dan ketujuh adalah mengevaluasi hasil belajar dan menetapkan ulang kebutuhan belajar. Dan selanjutnya adalah aplikasi andragogi dalam strategi pendidikan bagi orang tua anak. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup kegiatan yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Sedangkan pembelajaran adalah upaya sistematis dalam membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya secara optimal melalui kegiatan belajar. Strategi pembelajaran menyangkut penggunaan pendekatan, metode, dan teknik, bentuk, media, sumber belajar peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik dengan lingkungannya. Dick dan Corey tahun 1990 menyebutkan 5 komponen umum dari strategi instruksional sebagai berikut. Yang satu adalah kegiatan pra-instruksional. Yang kedua, penyajian informasi. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Yang keempat, tes. Dan kelima, tindak lanjut. Gagne dan Briggs dalam Adwi Suparman tahun 1996 mengemukakan 9 urutan kegiatan instruksional, yaitu 1. Memberikan motivasi atau menarik perhatian. Yang kedua, menjelaskan tujuan instruksional kepada peserta didik. Ketiga, mengingatkan kompetensi prasyarat. Yang keempat, memberi stimulus masalah, topik, dan konsep. Yang kelima, memberikan petunjuk belajar. Yang keenam, menentukan penampilan peserta didik. Yang ketujuh, memberi umpan balik. Yang kedelapan, menilai penampilan, dan terakhir kesembilan, menyimpulkan. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran orang dewasa, salah satu strategi pembelajaran yang diterapkan adalah strategi pembelajaran partisipatif. Kegiatan pembelajaran partisipatif sebagai upaya pembelajaran yang mengikut sertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Sujana tahun 2005, keikutsertaan peserta didik diwujudkan dalam 3 tahapan kegiatan pembelajaran, yaitu perencanaan program pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Partisipasi dalam perencanaan merupakan bentuk keterlibatan peserta didik dalam kegiatan mengidentifikasi kebutuhan belajar, permasalahan, dan menentukan prioritas masalah, sumber-sumber atau potensi yang tersedia. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan, misalnya metode diskusi, tanya jawab, problem solving, discovery inquiry, simulasi, brainstorming, role playing game, siklus belajar berbasis pengalaman, lalu demonstrasi, kooperatif, dan sebagainya. Partisipasi dalam evaluasi pembelajaran adalah keterlibatan peserta didik dalam menghimpun informasi mengenai pengelolaan pembelajaran dan perubahan yang dirasakan selama mengikuti proses pembelajaran. Dalam partisipasi evaluasi pembelajaran ini, pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan penilaian pada seluruh komponen pembelajaran, refleksi pembelajaran, dan suasana diri, mood matter, dalam mengikuti pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan pendidik dalam menerapkan strategi pembelajaran partisipatif adalah: yang pertama, melakukan asesmen kebutuhan belajar, merumuskan tujuan, mengidentifikasi hambatan, dan menetapkan prioritas yang akan digunakan untuk mengelola kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah memilih tema,
atau pokok bahasan dan atau tugas yang harus dilakukan dalam pembelajaran dan menentukan indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah mengenai dan mengkaji karakteristik peserta didik sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang keempat adalah mengidentifikasi isi atau materi atau bahan pelajaran atau rincian untuk tugas pembelajaran. Yang kelima adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam adalah merancang kegiatan pembelajaran dengan memilih metode pembelajaran yang digunakan secara tepat dan pengelolaan waktu. Yang ketujuh adalah memilih fasilitas pembelajaran dan sumber bahan yang mendukung proses pembelajaran. Yang kedelapan adalah mempersiapkan sistem evaluasi proses dan hasil kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, kesembilan adalah mempersiapkan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Jadi kesimpulannya adalah strategi pembelajaran dapat dimaknai sebagai prosedur pembelajaran dalam mengelola secara sistematis kegiatan pembelajaran dari beberapa komponen pembelajaran. Materi pembelajaran, peserta didik, waktu, alat, bahan, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran orang dewasa andragogi merupakan prosedur yang dilakukan dalam membantu orang dewasa dalam belajar. Dalam belajar, orang dewasa telah memiliki konsep diri yang harus dihargai, memiliki pengalaman yang dapat dijadikan sumber belajar. Orientasi belajar diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dan peningkatan peran dan status sosial dalam masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.